Menyapa kemudian pemirsa, ada pakar hubungan internasional Tuku Reza Shah. Pak Tuku, selamat siang. Selamat siang, salam dari Unpad di Bandung. Ya, selamat siang Pak. Ini kita melihat ya hubungan mesra antara Presiden Prabowo dengan PM Anwar Ibrahim, dan hari ini adalah pertemuan kesekian kali gitu, Pak Tuku ya. Anda melihat hubungan kedua negara saat ini seperti apa? Karena kita tahu Malaysia sekarang menjadi ketua ASEAN dan ternyata begitu banyak masalah-masalah yang terjadi di ASEAN saat ini. Terima kasih. Pertemuan dua tokoh kepala pemerintahan itu kalau sering-sering dilakukan itu bagus ya, karena menumbuhkan rasa saling percaya bagi kedua negara ya. Kemudian juga otomatis akan melunturkan sekat-sekat yang ada di level birokrasi dan level kemasyarakatan. Saya perhatikan pertemuan kedua kepala pemerintahan ini sudah berlangsung lebih dari satu kali, baik formal maupun non formal. Dan kedua negara ini memiliki kerapatan. Tidak banyak negara di dunia bisa dikatakan saudara serumpun. Dan hubungan kita dengan Malaysia itu sudah berakar, beranak pinak jauh sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia dan juga kedatangan Inggris ke Semenanjung Malaya. Bagusnya dari kunjungan ini adalah kita bisa melihat sisi-sisi pribadi dari kedua kepala pemerintahan tersebut, di mana Bapak Prabowo mengundang Bapak Anwar dalam suatu makan malam informal, kemudian juga diundang ke perpustakaan pribadi beliau. Tidak banyak pemimpin dunia yang mendapat privilege seperti itu, karena tentunya kalau mereka berdua bertemu itu benar-benar empat mata, tidak perlu ada penterjemah. Dan juga Pak Prabowo memiliki ikatan khusus dengan Malaysia, karena di masa lalu beliau pernah bersekolah selama beberapa masa di Malaysia, dan untuk itu tentunya referensi dari Malaysia ini sangat membantu Pak Prabowo dalam ikut menata Indonesia. Tentunya apakah mereka akan berbicara banyak hal? Secara teori demikian. Kalau kepala pemerintahan bertemu atau kepala negara bertemu, mereka akan berbicara banyak hal karena mereka harus menghargai waktu yang terbatas tersebut. Walaupun skenario sudah dibuat oleh birokrasi kedua negara. Dalam hemat saya, mereka akan berbicara hal-hal yang bilateral, regional, dan juga global. Misalnya mereka akan berbicara tentang bagaimana situasi keamanan di perbatasan antara Thailand dan Kamboja, karena saat ini sudah berlangsung ceasefire dari jam 5 sore kemarin waktu Greenwich Mean Time. Itu sudah berlangsung ceasefire. Tapi kalau kita lihat bagaimana foto Pak Anwar berada di tengah, dan di kiri dan kanannya itu ada pemimpin dari Kamboja dan dari Thailand, senyum kedua pemimpin itu tidak semerekah Bab Encik Anwar Ibrahim. Pemimpin Kamboja dan Thailand itu senyumnya itu agak kecut begitu ya. Mengapa kecut? Karena setelah pertemuan, karena walaupun sudah ada ceasefire, gencatan senjata, tapi pemimpin militer kedua negara itu masih berdialog. Jadi inilah yang terjadi. Jadi walaupun Anwar mengatakan kita ini sedang mengupayakan perdamaian. Izin saya mengutip teks langsung dari Anwar. Beliau mengatakan, immediate and unconditional ceasefire in an urgent effort to resolve deadly border clashes. Jadi ini beliau mengakui bahwa krisis di perbatasan itu benar-benar sangat berdarah-darah, dan untuk itu pertemuan itu diharapkan menghasilkan keputusan bersama. Masih dalam konteks ASEAN, Pak Anwar sudah memainkan peranan yang sangat bagus. Ini kita lihat dari statement Bapak Prabowo Subianto, di mana Encik Anwar atau Perdana Menteri Anwar sudah bekerja secara sangat bagus sesuai dengan status beliau sebagai Chair of ASEAN, Ketua ASEAN tahun ini. Beliau sudah mampu bertugas menjalankan semua fungsi-fungsi Chair, yakni spokesperson, jadi juru bicara dari 10 negara sekaligus. Kemudian beliau adalah Chief Executive dalam memimpin ini persidangan formal maupun non formal, dan juga memimpin task force yang akan dibangun. Yang ketiga itu adalah beliau sudah berhasil mengajukan inisiatif. Ini hal yang kita hargai dari kepemimpinan Bapak Anwar Ibrahim, dan beliau sudah berhasil mengupayakan konsensus. Jadi saya pikir statement dari Pak Prabowo itu menjawab
pertanyaan-pertanyaan teoritis dari apakah peranan seorang ketua ASEAN tersebut. Tapi yang mungkin akan perlu didalami oleh Bapak Prabowo adalah bagaimana nasib 35 orang yang sudah wafat tersebut dan bagaimana nasib dari 270 pengungsi yang pindah dari lokasi mereka berada. Akan bagaimana kelanjutannya? Tentunya ini akan dibahas secara mendalam ya. Kemudian mungkin yang akan beliau Pak Prabowo tanyakan juga adalah bagaimana peranan Presiden Amerika Serikat dan Presiden Cina dalam menghadapi kasus ini. Karena kita perhatikan sedikit banyaknya keberhasilan Pak Anwar itu didukung juga oleh pihak Amerika Serikat dan Cina. Ini yang hendaknya bisa kita dalami juga. Kemudian juga kita perhatikan konflik bilateral tersebut antara Kamboja dan Thailand itu sudah menyita perhatian PBB. Jadi ceritanya keberhasilan Pak Anwar itu didukung oleh PBB, didukung oleh persetujuan Amerika Serikat dan juga China. Dan juga kita melihat bagaimana Pak Anwar menafsirkan tekanan-tekanan yang ada dari dalam negerinya sendiri. Karena yang kita lihat adalah output. Anwar berhasil, tapi untuk berhasil tersebut kan tentunya ada suatu proses yang panjang. Misalnya bagaimana Anwar berdialog dengan Guterres yang secara keras mengatakan urge dialogue and ceasefire, mendesak adanya dialog dan gencatan senjata. Kemudian juga Sekjen PBB mengatakan kalau perlu saya akan menggunakan semua daya upaya agar ada penyelesaian dan juga penyelesaian atas konflik tersebut dan berwujud resolusi. Mungkin yang Pak Reza? mungkin yang perlu didalami juga oleh kedua negara ini adalah bagaimana dampak dari krisis tersebut terhadap pencapaian ASEAN Vision tahun 2025. Jadi ini saya pikir akan menjadi pendalaman dari pertemuan hari ini antara Pak Prabowo dan Pak Anwar. Baik Pak Reza, kita melihat begitu intensif pertemuan antara kedua negara ini. Sebenarnya dalam menghadapi isu-isu strategis misalnya seperti Ambalat atau tadi yang sudah Anda sebutkan tentang tenaga kerja migran begitu. Sebenarnya pertemuan-pertemuan atau pendekatan yang terjadi saat ini lebih pragmatis atau simbolik sih Pak? Saya pikir ini serius nih, bukan simbolik. Kalau buat dengan negara-negara seperti Uni Eropa, itu bisa dikatakan simbolik ya, di mana kita hanya melihat suatu puncak gunung es ya. Puncak gunung es dan kita belum tahu di bawahnya seperti apa. Tapi kalau dengan Anwar Ibrahim, ini kita tidak melihat adanya sekat-sekat budaya, malah kita melihat adanya kesamaan persepsi yang sudah lama dan juga ikatan yang sudah mendalam secara spiritual, secara sosial budaya dan secara nyata. Dan ini akan sangat penting karena kedekatan Indonesia dan Malaysia dalam konteks bilateral itu akan berdampak terhadap regional ASEAN khususnya. Jadi ASEAN itu ada bloknya, ada kaukus di dalam ASEAN ini Indonesia, Malaysia dan Brunei. Kemudian ada juga kaukus Indochina. Tapi untuk itu kompaknya dua pendiri ASEAN, kemudian juga didukung oleh kedekatan pribadi antara kedua pendiri ASEAN tersebut, itu adalah modal yang luar biasa bagi ASEAN ke dalam maupun ke luar negeri. Memang mereka akan berbicara soal Ambalat ya, terus terang ini pekerjaan yang berat bagi Indonesia karena kita hendaknya belajar dari kegagalan kita dalam menangani kasus Sipadan Ligitan yang dibawa akhirnya kepada International Court of Justice. Dan untuk itu saya yakin Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Teknis lainnya benar-benar sudah belajar dari ketidakberhasilan di masa lalu. Misalnya kita harus secara jujur mengatakan kenapa kita dikalahkan oleh International Court of Justice. Pertama adalah dokumentasi. Harus diakui bahwa dokumentasi Malaysia atas wilayah yang diperdebatkan tersebut sangat komplit. Saya berkesempatan mewawancarai kepala riset dari tim negosiator Belanda. Beliau mengatakan Indonesia waktu itu hanya mengandalkan materi dari Belanda, tapi kami merujuk sampai 200-300 tahun sebelum masalah ini terjadi. Kami merujuk kepada
kepustakaan Belanda, kami merujuk pada kepustakaan Inggris, kami merujuk kepada kepustakaan di Spanyol dan Filipina, kami juga merujuk kepada naskah-naskah folklore dari Kesultanan Sulu di masa lalu. Jadi berdasarkan itu kami memiliki kemantapan untuk berhadapan dengan Indonesia. Malah pihak Malaysia sudah menamakan flora dan fauna ada di sana dengan nama-nama yang sangat khas Malaysia. Jadi saya sangat berharap ke depan kita benar-benar belajar dengan sangat sistematis. Pertama perihal ambalat, oke. Kemudian juga kita hendaknya mempelajari perihal tenaga kerja Indonesia. Karena terus terang pada saat ini, kalau Malaysia sangat butuh tenaga kerja dari Indonesia. Karena saya perhatikan nenek-nenek di Malaysia mulai tidak tersenyum karena melihat cucu mereka mulai menggunakan kosakata yang bukan Melayu, bukan Indonesia, tapi berasal dari kosakata di Asia Selatan. Jadi ini kalau dibiarkan terus oleh Malaysia, itu tidak baik bagi nation building dan state building dari mereka. Jadi bila sekiranya nanti terjadi persetujuan untuk lebih banyak mendatangkan tenaga kerja Indonesia untuk berada di Malaysia, mulai bukan hanya di sektor-sektor konstruksi, tapi juga di sektor-sektor rumah tangga, saya sangat berharap Indonesia kita berhadapan dengan negara yang sangat butuh kita, dan untuk itu hendaknya penyiapan itu benar-benar bisa. Jadi TKI kita datang ke sana dengan persiapan, bukan hanya pengetahuan rumah tangga di Malaysia, bagaimana elektronik di sana, tapi juga memiliki pengetahuan yang lebih mendalam sehingga mereka bisa mengerti hak-hak dasar mereka yang seringkali tidak disampaikan oleh para pengerusi. Di sana namanya pengerusi urusan tenaga kerja tersebut di Malaysia.